Baik kalau reaksi positif kan Ella nggak apa-apa, tapi kalau reaksi negatif yang sampai merusak fasilitas umum di dalam maupun di luar stadion itu juga nggak benar, sampai menganiaya, sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ini kan ikutan, kita kan tidak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan. Mungkin mereka juga bereaksi terlalu negatif, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas bagi aparat keamanan juga manusia ya, sehingga mungkin itu yang reaksi dengan banyaknya penonton itu. Supporter juga bertanggung jawab, dan TNI Polri. Kenapa saya bilang TNI Polri juga bertanggung jawab ya? Karena mereka yang bertugas sebenarnya diberi kewenangan oleh negara, undang-undang untuk mengamankan situasi negara, plus termasuk di dalam stadion itu. Ketika kamu menjaga stadion, dalam pertandingan bola kamu harus bisa memastikan bahwa pertandingan awal, saat, setelah pertandingan itu berjalan harus aman. Seperti itu. Jadi mereka juga bertanggung jawab, apalagi ada oknum-oknum yang kemudian melakukan tindakan yang berlebihan terhadap supporter, memukul. Apakah sekarang pertanyaannya, apakah polisi sudah melalui 4 tahapan itu kemudian baru dia menembakkan gas air mata, atau malah tidak semua 1, 2, 3, 4 tidak, dia langsung pus. Dan juga dia harus tahu porsinya, sebagaimana saya harus menembakkan gas air mata itu dengan banyaknya berapa, kan itu harus tahu. Stadion segitu saya harus tembakan berapa. Kemudian ketika saya menembakkan, saya harus menembakkan kemana? Apakah ke arah penonton langsung, tribun, atau ke udara dan sebagainya. Kita berjumpa lagi dalam Kupas Editorial Pos Kupang. Hari ini Rabu 5 Oktober 2022, dan seperti biasa kita akan membahas apa yang menjadi editorial Pos Kupang hari ini. Dan kalau Tribuners sekalian sudah melihat koran hari ini, di halaman 2 tertulis judul salamnya adalah sportivitas dan kemanusiaan. Kenapa diangkat judul ini dan bagaimana hubungan sportivitas dan kemanusiaan? Kita akan membahasnya dengan koordinator liputan Pos Kupang yang Tribuners sekalian melihat sudah hadir di samping saya pagi hari ini. Selamat pagi Kak Novel. Selamat pagi Ella, selamat pagi Tribuners. Sehat ya? Sehat. Ella juga? Sangat sehat. Amin. Tribuners sekalian lebih sehat lagi ya. Oke Kak, mungkin bisa dijelaskan nih kepada Tribuners kenapa Pos Kupang mengangkat judul sportivitas dan kemanusiaan. Ini tentunya terkait dengan duka seluruh Indonesia yang terjadi di Kanjuruhan. Baik, terima kasih Ella, terima kasih Tribuners. Sebelumnya kita menyampaikan turut berduka cita ya kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan ini. Ya, kami menyampaikan turut berduka cita yang mendalam ya Ella ya, atas peristiwa ini. Baik, Ella, sportivitas dan kemanusiaan ini memang judul yang kita Pos Kupang hari ini angkat dalam dalam editorial yang akan dibedah hari ini karena berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu ya, yang menyebabkan sekitar 150-an korban jiwa, baik ada anak-anak, remaja, dewasa, orang tua hingga perempuan dan laki-laki ya, seperti itu Ella, sehingga kita mengangkat judul ini. Kalau dari fakta-fakta yang kita lihat di berita-berita yang sudah beredar ya, itu sebenarnya kejadiannya sangat mengerikan karena kita melihat bahwa ketika ditembakkan gas air mata itu para penonton yang berada di tribun mereka malah tidak bisa keluar. Dan karena itu ada juga yang terinjak-injak gitu ya. Nah, ini yang tewas itu ya, Ella ya. Nah ini yang mungkin menjadi perhatian kita semua ya, untuk siapapun pecinta bola. Nah terkait hal ini, terkait fakta-fakta yang sudah kita lihat kita lihat dari berita-berita. Kalau dari Kak sendiri melihat hal ini seperti apa? Kita tentu lihat, kita baca ya, kita tidak hadir di sana ya, tapi berdasarkan pengamatan lewat kita melihat ya berita-berita yang dilansir media cetak, kemudian online, kemudian ada video-video yang beredar ya. Kita patut sesali ya, banyak sekali catatan-catatan miris yang terjadi dalam kasus itu ya. Kita lihat bahwa ini pertandingan ya antara Arema dan Persebaya ya, Ella ya, yang dimana pertandingan ini diselenggarakan oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru ya, dan ini finalnya ini kemudian terjadi di Stadion Kanjuruhan Kapanjen ya, Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur ini kita lihat banyak sekali hal-hal dan catatan-catatan yang harus dibenahi ke depannya. Kita lihat ketika kemenangan ada pada Persebaya ya 3-2 dan Arema 2, kita lihat faktanya bahwa kemudian saat itu kan klub dari Persebaya sebenarnya sudah masuk ya, sudah meninggalkan stadion, sudah bukan stadion, minta maaf, sudah meninggalkan rumput hijau itu ya, lapangan hijau itu sudah meninggalkan. Di situ kan tersisa klub Arema ya, sehingga kita lihat juga dalam beberapa cuplikan video itu bahwa sebagian penonton, supporternya itu, dan supporter yang hadir saat itu kan tidak ada Persebaya ya, hanya dari Arema, sehingga kemudian mereka sebenarnya mungkin wajar dalam tanda kutip ketika mereka turun dari tribunnya untuk memberi dukungan kepada klub Aremanya ya, bahwa yang telah mengalami kekalahan seperti itu ya. Mungkin niatnya baik itu awalnya ya, tetapi kan kita tidak bisa menduga bahwa di antara para supporter itu kan pasti ada juga yang sangat reaktif, mengungkapkan mereka punya emosional, kekesalan, kekecewaan kalah. Ada juga yang mungkin turun itu bukan mau memberikan reaksi negatif, ada yang mungkin memberikan reaksi positif, mendukung klubnya di situ ya. Toh juga kita lihat bahwa beberapa pemain yang dari Arema juga masih tetap ada di situ ya. Nah, masih ada di situ. Jadi sehingga seperti itu kejadiannya, Ella. Tapi entah seperti apa tiba-tiba terjadi ricuh yang tadi saya bilang itu. Masing-masing supporter dengan perilakunya yang berbeda, dengan reaksi yang berbeda, yang spontan, ada yang meluapkan kegembiraan, kekesalan, akhirnya itulah berpotensi ricuh di situ ya Ella ya. Dan tiba-tiba kita lihat bahwa asap ya, asap itu adalah gas air mata yang ditembakkan aparat keamanannya, polisi, dan kita lihat di sana juga faktanya bahwa ada aparat TNI, polisi ada di sana, seperti itu. Dan ketika tembakan gas air mata itu tersebar di wilayah stadion itu, akhirnya penonton kan atau supporter itu panik ya, akhirnya buru-buru untuk mau keluar, tetapi di situ terjebak karena apa? Fakta lain bahwa sebagian pintu-pintu tempat di stadion itu, tempat untuk keluar itu malah terkunci ya. Itu faktanya. Itu seperti apa? Akhirnya di situ timbul potensi-potensi yang akhirnya tidak bisa menyelamatkan diri dari kericuhan itu. Kita lihat juga fakta lain bahwa ada sejumlah oknum TNI yang dalam video itu juga akhirnya kemudian melakukan tindak pidana dengan kekerasan terhadap supporter yang ada itu. Ya, kita lihat itu faktanya. Padahal kita lihat bahwa yang dianiaya atau yang dipukul itu malah supporter yang lagi jalan ya. Di beberapa video mereka hanya berjalan, kemudian ditendang dan diapa. Itu yang video yang terekam ya. Mungkin saja ada oknum polisi juga melakukan hal yang sama, tapi kita tidak melihat dalam video itu ya. Seperti itu fakta-faktanya ya. Dan akhirnya dia terinjak-injak. Jadi banyak hal yang bisa terjadi dari kasus kematian itu, mungkin karena terinjak-injak atau mungkin juga karena sesak napas akibat banyaknya orang yang ingin menyelamatkan diri dan berdesak-desakan. Bisa juga penyebabnya karena gas air mata, karena kan setiap orang berbeda dalam bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi pada dirinya, apalagi anak-anak ya. Mungkin kalau orang dewasa saja ketika gas air mata itu saja kita sudah keperihan, apalagi anak-anak, sehingga banyak fakta yang penyebab kematian itu seperti itu. Oke. Dan juga ada salah satu video amatir yang diambil oleh penonton yang mungkin saat itu ada di sana. Ada seorang Aremania itu sempat mengatakan kepada petugas kepolisian, ya tolong jangan tembakan gas air mata, ada anak kecil di sini gitu. Tapi malah Aremania ini dibentak dan disuruh keluar seperti itu. Yang tragisnya lagi ada fakta lagi yang kita baca di salah satu media online, bahwa di pintu keluar ketika ada seseorang yang tidak ingin menonton supporter tapi tidak ingin menonton dari dalam stadion, tapi dia di luar, dia ngopi, kemudian dia mendengar ada teriakan, kemudian dia kebetulan berada di pintu gate yang 13 itu yang dan yang tertutup itu, kemudian ada oknum TNI atau Polri di situ, dia mencoba meminta tolong dibuka, dia malah dibentak dan malah dipukul seperti itu. Jadi banyak pintu-pintu juga yang tidak terbuka pada saat kejadian kericuan itu, juga itu menyebabkan
orang tidak bisa keluar dengan cepat dan nyawa tidak banyak yang bisa tertolong seperti itu ya. Itu fakta-fakta yang dan ini sudah sangat kalau untuk pecinta bola di seluruh dunia ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dan mengerikan dan kalau saya malah pakai kata mengenaskan. Karena 150 orang. Kemudian satu hal lagi memalukan. Kenapa saya bilang memalukan? Karena kita tahu yel-yel sepak bola itu apa? Sportivitas di mana-mana. Sportivitas. Kita tahu pengertian sportivitas itu. Sportivitas itu adalah adil. Sportivitas artinya adil. Orang bermain kalau adil dong. Yang wasit memimpin pertandingan harus adil dong. Itu sportivitas ya. Nilai-nilai makna sportivitas. Terus sportivitas lainnya apa? Jujur. Ketika memberi penilaian harus jujur. Saya juga bermain harus jujur, tidak menggunakan bahan-bahan kimia orang biasa suntik, kemudian tidak boleh, harus jujur ketika itu sportivitas maknanya. Terus kemudian apa? Sportivitas adalah mengakui kelemahan diri dan mengakui keunggulan lawan. Lebih dari itu kita harus mengakui apa? Mengakui kemenangan lawan. Menjaga itu. Jadi hormat, bukan kemudian kalah bikin ricuh. Seperti itu. Dan harus tambah lagi apa ketika itu? Harus seperti apa? Tidak bereaksi berlebihan. Sportivitasnya juga maknanya tidak bereaksi berlebihan. Ketika menang tidak bereaksi berlebihan, ketika kalah pun tidak bereaksi berlebihan. Nah ini, sportivitas ini tidak ada dalam pertandingan khususnya pada final di Stadion Kanjuruhan ini. Tidak ada sportivitas itu. Tidak ada sama sekali. Dan kalau tadi dikatakan memalukan, kita di NTT juga ya belum lama ini ya. Apa itu kemarin di Lembata ya, itu juga sangat memalukan, tidak menjunjung tinggi sportivitas. Jadi tidak perlu ada sportivitas ketika kemudian hasilnya negatif seperti ini. Ketika mau menerapkan sportivitas, jadi semua harus mau melakukan sportivitas itu. Dan karena hal ini semalam saya sempat menonton salah satu tayangan di YouTube dan presenter bola yang menyiarkan pada saat itu akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri karena dia merasa dia selalu menggaungkan kepada orang-orang bahwa tidak perlu takut untuk datang ke stadion karena stadion aman. Ternyata terjadi seperti ini dan akhirnya si presenter ini memutuskan untuk mengundurkan diri karena nuraninya seperti itu. Baik, nah kalau ini sudah terjadi seperti ini baik di NTT maupun di Kanjuruhan, sebenarnya yang paling bertanggung jawab kalau sudah terjadi hal seperti ini itu sebenarnya siapa, Pak? Yang bertanggung jawab semua pihak, saya bilang. Tidak hanya pihak penyelenggara PSSI atau PT Liga Indonesia Baru, dia harus bertanggung jawab. Kemudian turunannya panitia penyelenggara harus bertanggung jawab. Turunannya klub sepak bola. Turunannya apa? Supporter. Turunannya lagi apa? Aparat keamanan TNI Polri. Turunannya lagi apa? Bahkan media-media yang berkaitan langsung dengan peristiwa Kanjuruhan ini, tragedi Kanjuruhan ini. Kenapa saya bilang mereka harus bertanggung jawab? Pihak penyelenggara ya, PSSI dan PT Liga Indonesia barunya, mereka sebagai penyelenggara mesti memastikan bahwa apa yang diselenggarakan itu harus berjalan dengan aman, nyaman, dan tidak terjadi kericuhan. Kalau terjadi seperti ini, berarti apa? Berarti mereka tidak bisa memastikan bahwa apa yang mereka selenggarakan itu berjalan dengan aman, nyaman, dan ini seperti itu. Sebenarnya mereka harus bertanggung jawab. Kemudian panitia pelaksana kenapa harus bertanggung jawab? Mereka juga harus bertanggung jawab karena apa? Ketika mereka menyelenggarakan suatu kegiatan, mereka harus bisa memastikan bahwa stadion, kan kita lihat faktanya, stadion itu harus aman juga. Aman ini meliputi banyak hal ya. Aman hal-hal kecil, harus ada CCTV. Ya tentu ada, pasti ada ya, karena biasanya kan memang kalau pertandingan sepak bola kan ada, itu mungkin ada. Kemudian kepastian lainnya, kenyamanan lain apa? Dia panitia penyelenggara harus bisa memastikan bahwa stadion itu menampung berapa banyak orang, harus itulah yang ada. Kalau minim mungkin bisa dimenangkan, tetapi kalau over kapasitas itu yang menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara. Karena kita dengar juga informasi bahwa kapasitas stadion itu berapa ya? 38.000, tetapi informasi yang disinyalir bahwa penjualan tiket sampai ke 42 sekian ribu. Itu kan sudah tidak benar lagi, ya. Apalagi yang harus dipastikan oleh panitia penyelenggara, dia harus tetap ada orang standby di setiap pintu walaupun pertandingan itu masih berlangsung. Kenapa?
ketika terjadi, untuk mengantisipasi terjadi hal-hal seperti ini, panitia itu yang ada di pintu-pintu harus segera membuka pintu itu untuk supaya meminimalisir kematian atau tragedi-tragedi yang terjadi. Ini kan buktinya tidak ada. Panitia mungkin semua masuk ke dalam nonton tanpa mengabaikan itu, lalai mereka. Kemudian apa lagi yang harus diapa panitia? Banyak hal ya seperti itu. Itu panitia. Kemudian klub. Apa yang menjadi tanggung jawab klub? Yang menjadi tanggung jawab klub itu adalah mereka bisa untuk mengontrol, mensosialisasikan, mengedukasikan sportivitas itu tidak hanya pada timnya, tetapi juga pada supporternya. Kenapa? Kita tahu bahwa mungkin ya, kita lihat bahwa setiap klub itu mereka memang sportivitas, kita lihat ya, mereka kalah menang oke. Tapi kadang-kadang kan yang berulah ya adalah supporter. Tetapi kemudian mereka mau cuci tangan, tidak boleh karena mereka supporter bagi klub itu, sehingga klub itu supporter karena ada klub. Jadi bagaimana klub juga bertanggung jawab, saya harus bertemu, saya setiap kali harus ada apa, dan saya mengedukasikan untuk mensosialisasikan. Kita sportivitas semua ya, tidak anarkis, tidak saja pada saat kalah kamu berteriak ataupun saya menang kamu berlebihan tadi saya bilang, tetapi ketika juga terjadi di luar stadion misalnya, konvoi yang dilakukan itu juga harus bertanggung jawab, dan itu bukan hanya supporter tapi klub itu. Makanya klub juga bertanggung jawab. Kemudian supporter ya, kita lihat banyak sekali supporter yang sangat mania, sehingga apapun yang terjadi saya tetap membela klub saya. Benar. Ya, reaksi positif dan negatif ya. Baik, kalau reaksi positif kan nggak apa-apa, tapi kalau reaksi negatif yang sampai merusak fasilitas umum di dalam maupun di luar stadion itu juga nggak benar, sampai menganiaya, sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ini kan ikutan. Kita kan tidak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan. Mungkin mereka juga bereaksi terlalu negatif, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas bagi aparat keamanan. Aparat keamanan juga manusia ya. Sehingga mungkin itu yang reaksi dengan banyaknya penonton itu seperti itu. Supporter juga bertanggung jawab. Dan TNI Polri. Kenapa saya bilang TNI Polri juga bertanggung jawab ya? Karena mereka yang bertugas sebenarnya diberi kewenangan oleh negara, undang-undang untuk mengamankan situasi negara, plus termasuk di dalam stadion itu. Ketika kamu menjaga stadion dalam pertandingan bola, kamu harus bisa memastikan bahwa pertandingan awal, saat, setelah pertandingan itu berjalan harus aman. Seperti itu. Jadi mereka juga bertanggung jawab, apalagi ada oknum-oknum yang kemudian melakukan tindakan yang berlebihan terhadap supporter, memukul dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian apalagi ya seperti itu. Dan media ya, kenapa saya bilang media juga bertanggung jawab? Media juga harus bertanggung jawab karena apa? Ketika media bisa harus melihat hal-hal spesifik yang terjadi sesaat sebelum atau setelah pertandingan. Mereka harus memberitakan hal yang benar. Ketika ada overkapasitas, harusnya mereka sudah memberitakan hal itu. Atau tidak, bahkan sebelum pertandingan itu berlangsung, sebenarnya media bertanggung jawab untuk kemudian mengantisipasi dalam hal ini loh ya, maksudnya seperti memberitakan bahwa aturan tidak boleh begini, supaya antisipasi, tiket harus terjual sekian, harus begini. Jadi media dengan peranannya seperti itu, kayak begitu. Jadi ini adalah semua tanggung jawab semua pihak. Oke. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, semua pihak memang harus bertanggung jawab. Langkah yang harusnya diambil untuk kedepannya, antisipasi sepak bola Indonesia kedepannya seperti apa? Banyak hal ya. Ya sebenarnya tadi saya sudah bicara juga ya tentang yang tadi ya, tanggung jawab dan ini, tapi kedepannya tuh bahwa kita tiga hal ya. Ketika dalam pertandingan sepak bola, sportivitas itu harus tetap dijunjung tinggi, bukan hanya lewat omongan, tetapi lewat perbuatan, lewat aksi yang kita lakukan, sportivitas. Kemudian apa? Tahu status dan tahu etika. Kenapa status ini? Status bahwa ketika sebagai panitia penyelenggara saya tugasnya apa? Saya perannya apa? Status saya penyelenggara. Terus kemudian klub bagaimana? Kemudian supporter saya harus bagaimana? TNI Polri saya harus bagaimana? Panitia saya harus bagaimana? Mengetahui statusnya sebagai yang melekat dalam dirinya, kemudian dia bisa melakukan hal-hal sesuai dengan status dan peranannya. Dan tahu etika, saya bilang. Kenapa etika? Karena kadang-kadang kita sudah tahu semua itu, tahu status saya panitia, saya penyelenggara, saya supporter, saya pemain klub, tetapi saya tidak beretika ketika saya menjalankan permainan di lapangan. Saya tidak beretika ketika saya menjadi supporter menunaikan hal-hal ini. Saya tidak beretika ketika saya menjadi penyelenggara.
Itu etika juga harus ditahu, dan TNI Polri juga ya. Saya juga harus beretika dan profesional ketika menjalankan tugas, ya. Seperti itu. Jangan kemudian supporter teriak, misalnya mungkin maki atau menolak, saya juga membalas dengan itu, tambah ricu kan. Jadi etika, sportivitas, tahu status dan tahu etika seperti itu. Dan yang lebih ditekankan, saya mau katakan bahwa dalam hal ini pihak TNI Polri mesti ada porsi lebih tanggung jawabnya. Kenapa? Karena mereka menembakkan gas air mata itu. Kita tahu ya lah, bahwa saya searching ya kemarin ya, ada tuh di peraturan Kapolri nomor 1 2009 itu tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Ini terkait dengan gas air mata. Ya, sebenarnya gas air mata itu dikeluarkan ketika ada 6 tahapan, sehingga bisa gas air mata itu dikeluarkannya tidak serta merta orang baru turun lu keluarin gas air mata. 6 tahapannya ini adalah, pertama itu diatur dalam pasal 5 ayat 1, 2 dan ada pasal 3. Di pasal 5 ayat 1 itu ada 6 tahapan. Yang pertama saya baca ya supaya tidak salah. Pertama itu kekuatan yang punya dampak mencegah. Kekuatan. Jadi bagaimana mereka harus mencegah, polisi itu untuk mencegah di tempat-tempat yang mereka jaga supaya tidak berpotensi terjadi sesuatu yang merugikan. Kemudian kedua itu ada perintah lisan. Perintah lisan misalnya mungkin ya, misalnya ketika ada kericuhan dia mengultimatum, mundur biasa gitu. Jangan turun misalnya kayak di tribun ya. Itu harus dilalui dulu kedua. Terus kemudian ketiga, kendali tangan kosong tapi lunak ya. Ketika dua ini tidak bisa, berarti ada orang yang turun, saya mungkin menghalau, permisi, dorong, jangan masuk, jangan masuk. Ada tahapannya. Kemudian kalau itu tidak bisa, baru disertai tindakan kendali tangan kosong yang keras. Mungkin itu sudah tahap pukul tuh. Maksudnya sudah pukul, maksudnya pukul dalam tanda kutip ya, dorong kayaknya, dorong kuat, tidak pukul ya, pukul juga melanggar HAM ya. Dorong dengan tindakan keras. Baru setelah itu, baru yang kelima itu kendali dengan senjata tumpul atau senjata kimia. Nah, senjata kimia ini yang dimaksud dengan gas air mata itu. Sehingga harus ada 5 tahapan. Iya, persuasif dulu itu yang 5. Baru kemudian 6 itu baru tidak bisa lagi baru digunakan senjata api. Itu juga dalam tahap apa ya tidak mungkin ini. Nah, apakah sekarang pertanyaannya, apakah polisi sudah melalui 4 tahapan itu kemudian baru dia menembakkan gas air mata, atau malah tidak semua 1 2 3 4 tidak dia langsung pus. Dan juga dia harus tahu porsinya. Sebagaimana saya harus menembakkan gas air mata itu dengan banyaknya berapa? Kan itu harus tahu. Stadion segitu saya harus tembakan berapa? Kemudian ketika saya menembakkan, saya harus menembakkan kemana? Apakah ke arah penonton langsung tribun atau ke udara dan sebagainya? Kan ada protapnya. Itu yang harus dicari tahu, harus diselidiki untuk ditemukan siapa yang paling bertanggung jawab untuk diproses hukum terkait tragedi Kanjuruhan ini. Seperti itu ya. Di pasal itu sudah diatur. Kemudian yang tadi saya bilang, mereka memilih tahapannya kan? Saya tahapan apa? 1, 2, 3, 4, 5, saya harus tahapnya. Tidak serta-merta langsung mengeluarkan gas air mata seperti itu. Ya. Dan harus profesional juga. Tadi saya bilang ya, menembakkan secara profesional. Masa misalnya hanya 5 orang, ini kita berandai-andai ya, 5 orang kemudian saya tembakan gas air matanya 8 ampul misalnya gitu. Tidak sebanding, ya kan? Kan seperti itu, matilah pasti. Berdasarkan apalagi panik, itu kan menimbulkan kepanikan. Orang lari-lari, ketika berlari itu mungkin dikira menyerang. Iya kan? Itu mereka tidak pernah tahu mereka lari ini mau menyerang atau mau menyelamatkan diri, sementara panitia pintu terkunci semua. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kunci-kunci yang berapa gate itu seperti itu ya. Seperti itu. Dan ini juga kalau misalnya kita mau berpikir bahwa manusia kalau kita lalai itu adalah manusiawi ya, tetapi lalai untuk hal-hal seperti ini sepertinya tidak dibenarkan secara hukum. Iya, manusia punya kekurangan. Tetapi manusia hidup dengan aturan, ya sudah diatur. Dan ketika melakukan lalai atas kewajiban yang seharusnya dia jalankan, tidak berarti dia melanggar hukum dan dia harus dihukum, diproses hukum. Karena itu kita berharap agar polisi bisa benar-benar menuntaskan proses penyelidikan kasus ini. Apalagi Presiden Jokowi sudah memerintahkan ya melalui Mahfud MD itu bahwa polisi harus segera mengusut tuntas menyelidiki kasus ini. Apakah benar terjadi kerusuhan seperti apa, kemudian fakta-fakta seperti apa, dan menemukan siapa orang yang harus bertanggung jawab. Karena harus ada orang yang bertanggung jawab atas peristiwa 150 nyawa yang melayang ini. Baik Kak, ini dari tadi kita sudah membahas dari awal sampai mau bilang akhir juga belum akhir ya sebenarnya.
Tetapi karena kita dibatasi waktu, Ya. mungkin saya ingin meminta Kak Novel memberikan sedikit pesan dan juga harapan untuk dunia sepak bola Indonesia ke depannya. Dunia sepak bola Indonesia ke depannya, tetap slogan yang selama ini kita junjung tinggi, sportivitas, itu saja. Kembali ditegakkan sportivitas, tetapi tidak hanya melalui mulut, kata-kata, tetapi harus melalui perbuatan dan diimplementasikan. Ketika terjadi konsekuensi atas ketidaksportivitas yang kalian lakukan, baik penyelenggara, panitia, klub sepak bola, supporter, aparat TNI Polri, dan pun media, ketika melakukan hal-hal yang mencederai sportivitas itu, kalian harus bertanggung jawab dengan porsi masing-masing sesuai aturan hukum yang kalian anggap. Seperti itu. Oke, dan ini juga hal yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang tadi dari awal sudah dijabarkan ya, siapa-siapa saja yang bertanggung jawab. Dan ini yang kami sampaikan itu adalah hal yang memang harus diperhatikan oleh semua pihak tersebut. Baik, terima kasih banyak Kak Novel telah hadir di sini dan berbagi dengan Tribuners pada Kupas Editorial pagi hari ini. Dan demikianlah Kupas Editorial Pos Kupang Rabu 5 Oktober 2022. Akhir kata saya Surasi dan juga Kak Novel mengucapkan terima kasih atas perhatian Tribuners sekalian. Sampai jumpa di Kupas Editorial berikutnya. Salam sehat. Ya, siap. Thank you.